Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kita yang ada pada saat ini, jangan engkau lihat samping kiri kananmu. Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk duduk bersama dengan kita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya yakin para malaikat Tuhan ada di sini. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Suasana boleh tidak mendukung untuk kita datang ke rumah Tuhan, tetapi pada saat ini kerinduan kita untuk tetap datang ke rumah Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi penyelamat kita pada saat ini. Kita berdiri bersama-sama karena kita akan mulaikan aja ibadah kita pada saat ini. Begitu besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kita, lebih tinggi dan lebih dalam daripada semua. Tidak terukur kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami biji mata Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulai Haleluya. Kasih setiamu yang murah rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang Engkau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, semua terpesona. Apa yang tak pernah Ku pikirkan,
hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada hari ini, karena Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami. Satu bukti yang nyata hari ini Tuhan, Engkau menyertai hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hati, jiwa, dan pikiran kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami semua. Umat-umat-Mu yang tidak hadir karena berhalangan, karena cuaca ini Tuhan, tetapi kami bersyukur dan terima kasih kami boleh ada hari ini karena Engkau ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, kolektan, dan khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu, pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, kami yakin Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Cuaca boleh kita mendukung hayat tarik selimut, tetapi pada saat ini mari kita tarik kehadiran Allah untuk hadir di tempat ini dengan pujian dan penyembahan kita. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami terus membawa setiap saudara jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur saudaraku, seberapa kita yang ada pada saat ini. Keadaan di luar boleh kita merasa ragu, aduh saya datang ke gereja, banjir di mana-mana, motor kalau saya paksa pasti mogok, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, aku diberkati, engkau diberkati. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Roh Allah ada bersama-sama dengan kehidupan kita pada saat ini. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita angkat pujian itu berkata, aku diberkati. Haleluya.
kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita nyanyikan pujian baru, pujian yang untuk kita menari, untuk kita berjoget, untuk kemuliaan nama Tuhan. Cuaca boleh dingin, tapi saya yakin semuanya boleh hangat karena ada Roh Kudus di tempat ini. Amin. Haleluya. Datanglah pada Tuhan. Sama-sama kita belajar pujian baru daripada Tuhan. Tiada menolong, keluh kesah pun tidak ada. Semua masalah masih ada di tempat ini. Tetapi kalau kita tadi berkata lebih baik memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan puji ini kembali. Datanglah pada Tuhan. Amin. Haleluya.
satu permintaan kesaksian dari saudari Ivana. Silakan. Terima kasih Ibu Gembala atas waktu dan kesempatannya. Di sini aku ingin menyaksikan cinta dan kasih Tuhan dalam hidupku. Tuhan sangat baik. Di tahun 2024 aku baru lulus sekolah. Lalu Kak Ekel ada tanya ke Mama, Ivana udah gawetan. Lalu Mama bilang belum. Terus Kak Ekel bilang mau tanya Kak Yosi dulu. Setelah itu Kak Yosi bilang ada lowongan di PT Mana Indonesia tapi sebagai magang. Tapi gajinya tuh 50 per hari. Kalau nggak masuk nggak dapet gaji, nggak dapet jemputan juga. Sebulan aku pulang pergi naik kereta. Setelah sebulan kemudian manajer aku kasihan sama aku, lalu dia memberikan aku jemputan. Setelah itu Tuhan emang baik banget. 6 bulan kemudian gaji aku naik jadi 2.500.000. Amin. Tuhan selalu menolong kehidupanku. Setelah itu 1,5 tahun kemudian akhirnya aku dikontrak dan gajinya udah UMK. Tapi syaratnya harus sambil berkuliah dan aku sekarang sambil berkuliah di Universitas Terbuka. Ya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, luar biasa. Tapi pujian berpikir tiada jalan, tapi Tuhan yang buka jalan. Amin. Tidak disangka 1,5 bulan langsung dikontrak. Biasanya sih 3 bulan pasti. Tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kami sadar Tuhan, di dalam kehidupan kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tapi satu yang kami percaya, Engkau tetap bersama dengan kehidupan kami. Tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel bersama kami. Haleluya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat
yang begitu luar biasa. Tetapi bapaknya berkata, lewati badai, terjang badai, si anak ragu, Bapak, apakah saya mampu melewati badai itu? Tapi sang bapak berkata, sang ayah berkata, lewati terus badai itu karena ada Bapakku di sini. Dan ketika melewati badai itu, si anak begitu kuat karena yakin bapaknya akan menolong. Dan ketika melewati badai itu, di balik badai itu ada satu keindahan yang luar biasa, yaitu pelangi yang indah. Dan dia lihat dan dia percaya bahwa benar ketika melewati badai yang ada, maka ada keindahan di balik badai itu. Dan pada saat ini, apabila kita menghadapi badai ini, yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Dia menuntun langkah kaki kita, dia menuntun perjalanan kehidupan kita. Asal kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kehidupan kita. Percaya bahwa Allah selalu bersama dengan kehidupan kita. Percaya Tuhan, percaya Engkau bersama dengan kami. Haleluya. Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau tuntun langkahku. Amin. Bapak, walau ku tak dapat
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau menuntun keluarga kami. Engkau bersama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau ada untuk keluarga kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa. Engkau melihat Tuhan setiap tangan bergandengan tangan Bapa. Tetap satukan kami Tuhan dengan kasih-Mu. Tetap satukan kami Tuhan dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di depan nanti Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar. Kami percaya Bapa, tangan-Mu yang akan memberikan ketenangan bagi kami. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Tuhan akan menuntun langkah kami Tuhan, sehingga kami tetap berjalan dan tetap berjalan dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Sementara hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai bagi kami untuk menyampaikan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya melalui hamba-Mu Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan yang Engkau janjikan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami percaya besar kecil persembahan kami, Engkau akan membalas yang berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani siang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sampai di sini 8:30 karena di depan rumah kita itu sudah banjir. Jadi banjirnya dari 6:30 sudah masuk ke dalam rumah. Jadi di tempat saya tidak ada ibadah karena 6:30 air sudah lebih dulu masuk di rumah. Ada beberapa teman-teman yang hari ini tidak bisa beribadah karena banjir ya. Kebetulan sungai yang dari perumahan kita tempat pembuangan air penuh. Jadi airnya berhenti. Ya, jadi makanya saya cepat-cepat keluar, kalau nggak bisa keluar saya. Jadi nggak bisa, jadi makanya saya tanda lebih dulu. Pertama saya parkir paling depan, ya. Kemudian saya balik ke sini, airnya masih tinggi ini. Ya, saya telepon tante, ini airnya masih banyak. Ya, oh nanti disedot. Ya, jadi saya tunggu di depan situ, saya putar lagi, ketemu tante. Ya, puji Tuhan. Walaupun jamnya agak ya berbeda dengan biasanya, tapi kita percaya bahwa sukacita dari Tuhan tetap kita miliki siang hari. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak memperkenalkan diri lagi karena saya sudah sering di sini Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Kita segera akan mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan,
dalam kekristenan kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi dalam Alkitab ada begitu banyak contoh yang kita bisa pelajari bahwa ternyata perjalanan hidup kita orang Kristen tidak lepas dari yang namanya tantangan, tidak lepas dari pergumulan, dari kesulitan hidup. Tetapi puji Tuhan, walaupun perjalanan hidup kita tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak halangan yang akan kita lalui, tetapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Dalam ayat yang kita baca, dia katakan bahwa tetapi dalam semuanya itu, dalam semua kesulitan, dalam semua pergumulan, dalam semua masalah yang kita hadapi, firman Allah katakan bahwa kita lebih daripada orang yang menang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, tetapi untuk mencapai kemenangan, tentunya kita tidak hanya berpangku tangan, kemudian kemenangan itu kita akan terima. Tetapi ada usaha yang harus kita lakukan agar supaya kemenangan itu tidak hanya kita bicarakan, tetapi benar-benar kita akan mengalaminya dalam kehidupan kita setiap hari. Menyadari bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan yang menanti saya dan saudara. Bahkan di tahun yang baru ini, tahun 2026, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan yang kita lihat di depan mata kita justru ancaman. Yang kita lihat adalah keamanan kita itu ya sangat mengkhawatirkan. Dengan perkembangan dunia sekarang ini kita lihat keamanannya. Ya. Orang mulai prediksi bahwa tahun ini ya bisa jadi perang dunia ketiga. Ya, di media sosial ada begitu banyak ya tafsiran yang mulai muncul. Ya, ketika melihat situasi yang ada. Tetapi Alkitab katakan kembali kepada epoch kita, di dalam semuanya itu, sekalipun orang mulai memprediksi bahwa akan terjadi seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Bahkan saya dengar berita bahwa kita siap-siap akan menghadapi ya pemadaman listrik 1 minggu, 7 hari ya, 7 hari kalau nggak salah ya. Orang katakan harus persiapkan ini, harus persiapkan itu. Saya pikir-pikir kalau 7 hari berapa ton pun yang kita siapkan kayaknya nggak cukup, ya, nggak akan cukup karena air itu sangat dibutuhkan, belum hal-hal yang lain. Tetapi kembali lagi kepada ini, dalam semuanya itu Alkitab katakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi saya katakan tadi bahwa untuk mencapai kemenangan tentunya kita harus mempersiapkan diri. Dan saya mau katakan bahwa yang perlu kita miliki untuk kita bisa menjalani hidup ini, kemudian kita bisa sampai mencapai kemenangan, kita perlu memiliki mental juara. Haleluya, puji Tuhan. Katakan mental juara. Mental juara. Ya, ini akan membantu kita. Kalau Bapak Ibu nggak punya mental juara, nggak mungkin ada di sini. Haleluya, ya, di depan baik, tapi ketika masuk ke sini memang gereja nggak banjir, tapi di halaman banjir, ya. Nah, kalau kita anak Tuhan yang cengeng, ini alasan yang terbaik untuk kita bilang di grup, maaf tante, kita nggak bisa ibadah di jalan banjir, ya, lebih enak tidur. Saudara dalam Tuhan. Tetapi karena kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan,
sehingga halangan apapun kita hajar. Ya. Ketika Bapak WL masuk ke sini, dia katakan, di sekeliling saya banjir semua. Ya. Naik motor hampir mogok, gas terus. Ya. Tapi saya percaya karena ada Tuhan yang menyertai. Saudara-saudara dalam Tuhan, memiliki mental juara itu, ya, itu berhubungan dengan pola pikir kita, berhubungan dengan sikap kita. Karena untuk kita bisa mencapai tujuan kita atau mencapai kesuksesan dalam semua bidang, ya, dalam semua bidang, maka kita harus menyadari bahwa ini bukan bicara soal akhirnya apa yang akan kita capai, tetapi bagaimana cara kita untuk kita bisa menghadapi proses hidup sehingga kita bisa mencapai tujuan kita yang ingin kita capai. Sebab banyak orang ingin mencapai tujuan tetapi caranya salah. Dia rela menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia bisa mencapai tujuannya, tetapi ketika dia mencapai itu, dia kehilangan damai sejahtera. Dia kehilangan banyak teman. Sebab ternyata ketika dia mau mencapai tujuan, dia rela menjatuhkan orang lain. Dia rela menjelekkan satu dengan yang lain demi untuk mencapai tujuannya. Sehingga ketika tujuannya tercapai, dia kehilangan orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga walaupun dia telah mencapai itu, tetapi dia tidak ada damai sejahtera. Dia tidak ada sukacita. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai, apapun bentuknya itu, dalam kehidupan kita, dalam setiap pribadi kita, sekali lagi kita perlu memiliki yang namanya mental juara. Sebab mental juara itu ciri khasnya yang pertama adalah seseorang yang memiliki mental juara, dia memiliki keyakinan yang kuat dalam dirinya. Dia percaya bahwa dia punya kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya itu sanggup membawa dia sampai mencapai tujuannya. Dan bukanlah kita ketika Tuhan menciptakan kita manusia, ya, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, dia katakan begini, marilah kita menciptakan manusia. Ya. Dan kemudian Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Ini yang kemudian kita harus perhatikan. Ya. Allah menciptakan kita menurut rupa dan gambar Allah. Jadi ketika Tuhan menjadikan kita, Tuhan beri kita kemampuan di situ. Ada karakter Kristus yang diberikan kepada kita, sehingga itu akan memperlengkapi saya dan saudara, sehingga kita punya keyakinan bahwa apapun tantangannya, apapun persoalannya yang ada di hadapan saya punya kekuatan, saya punya kemampuan yang Tuhan berikan. Bahkan Alkitab berkata bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa yang dari surga, dan kemudian kuasa itulah yang memampukan kita untuk melewati semua kesulitan, semua tantangan yang kita alami. Saudara-saudara dalam Tuhan, sebab kalau kita tidak yakin akan diri sendiri, bagaimana kita bisa melangkah? Kalau kita saja ragu, kita bisa atau tidak, bagaimana kita bisa mencapai tujuan? Jadi untuk langkah awal kita mencapai keberhasilan, kita harus yakin dengan kemampuan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sebab semua kita yang hadir pada siang hari ini, Tuhan perlengkapi secara khusus. Dan apa yang Tuhan sudah berikan, itu cukup untuk membawa kita mencapai kemenangan yang Tuhan inginkan. Kemudian yang selanjutnya kita melihat, untuk kita bisa mencapai tujuan, mencapai kemenangan,
atau memiliki mental juara yang kedua, kita harus tekun. Ini yang perlu kita lakukan. Kita harus tekun. Orang yang tekun adalah orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang tekun adalah orang yang sekalipun berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi tidak pernah menyerah. Sebab seorang juara bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami kekalahan. Ya, seorang yang juara, seorang yang berhasil bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan. Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah ketika mengalami kegagalan. Ya. Kita sama-sama tahu ya sejarahnya KFC itu seperti apa. Berkali-kali gagal sampai usia sudah lanjut, ya. Tetapi pada akhirnya dia berhasil. Ya. Artinya bahwa butuh ketekunan, ya. Butuh usaha yang sungguh-sungguh. Sebab kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ketika seseorang mengalami kegagalan, kemudian dia menyerah, itu bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita. Itu bukan karena Tuhan tidak mampu membawa kita mencapai keberhasilan, tapi kita yang memilih untuk menyerah. Ya. Kita yang memilih untuk menyerah. Ya. Ketika Opung masuk ke sini, Opung katakan begini, ya masih di luar. Haleluya, puji Tuhan, nyampe juga aku di gereja. Ya, saya katakan, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau mau kita yang masih muda, tantangan seperti ini, ya tidak masalah. Tetapi untuk umur Opung 82 ya. 82 ini bukan hal yang biasa. Saya pikir Opung mau digendong ketika nyebrang air. Ternyata nggak jadi digendong, ya. Ternyata Opungnya jalan. Ya. Artinya Opung punya semangat yang tinggi, haleluya. Nggak mudah menyerah. Kalau Opung mudah menyerah, 101 alasan Opung berkata, saya nggak usah ibadah. Ya. Bilang sama ibu gembala, ya supaya online. Karena faktornya usia, itu bisa jadi alasan. Ya. Tapi kata Opung ketika salaman dengan saya, Opung katakan begini, tadi pagi saya berdoa, Tuhan, ya hujan Tuhan punya, tapi tolong hentikan karena kami mau beribadah. Banjir iya, tapi hujannya berhenti. Ya, ya banjir, air masih ada, tapi hujannya berhenti. Ya, benar ya? Sudah, oh iya Opung ya, ini masih banjir. Ya. Waktu saya kesini masih hujan. Ya, ketika Opung datang, hujannya berhenti. Haleluya, puji Tuhan. Artinya bahwa ternyata Tuhan membela, ya, Tuhan menolong kita ketika Tuhan melihat semangat yang ada pada kita. Ya. Ketika semangat ada dalam kehidupan kita, sehingga masalah yang seharusnya menjadi alasan untuk kita berkata saya tidak mau ibadah, tetapi itu tidak kita jadikan alasan. Kenapa? Ada semangat yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan perhitungkan itu. Ibu Gembala katakan begini, ini ujian terberat untuk masuk surga. Ya, ujian terberat untuk masuk surga. Kata untuk begini, nggak tahu ada yang mau datang nggak ya? Saya katakan tunggu aja tak, tunggu aja gitu ya. Satu dua orang, oh ternyata ada, saya bilang gitu ya. Kalau di tempat saya memang karena tempatnya nggak bisa, tapi di sini masalahnya tempatnya aman, banjirnya di luar, ya. Gerejanya aman. Kalau di saya gerejanya nggak aman karena sudah masuk air. Tetapi di sini kita melihat bahwa sikap pantang menyerah itu perlu kita miliki dalam kehidupan kita, dalam kita berusaha, dalam semua aspek hidup kita. Ini sangat penting, ya, untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Karena saya percaya ada begitu banyak hal-hal yang ingin kita capai di tahun ini.
orang mau bilang apa tentang tahun ini, tapi kita masing-masing punya tujuan yang ingin kita capai di tahun ini. Tetapi kalau kita ingin mencapai itu, kita butuh ketekunan. Kita butuh sikap yang pantang menyerah. Karena kalau kita mudah menyerah, maka kita hanya bisa bermimpi dan kita tidak bisa mencapainya dan menikmati berkat. Kemudian selanjutnya kita melihat memiliki mental juara. Yang pertama kita lihat di sini bahwa memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia diberikan potensi oleh Tuhan untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dan selanjutnya ini usaha dari kita, ya, yaitu kita harus bertekun, ya. Kalaupun gagal berapa kali tidak masalah, kita berapa kali gagal, tapi kita tidak boleh menyerah. Selama kita tidak menyerah, maka Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Kemudian selanjutnya kita mau lihat berpikiran positif. Ini penting. Kita harus berpikiran positif. Sekalipun yang kita lihat itu hal negatif, sekalipun yang kita alami berbeda dengan apa yang kita inginkan. Saya ingat Bapak Ibu, ketika Abraham berpisah dengan Lot, ponakannya, Alkitab berkata bahwa Lot memilih lembah Yordan yang menurut pandangannya seperti taman Tuhan karena airnya banyak. Nah, sedangkan Abraham sudah katakan bahwa kalau kamu ke kiri, maka aku akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan, maka aku akan ke kiri. Ketika Lot menjatuhkan pilihannya, dia memilih lembah yang subur, yang harapannya bahwa di kemudian hari dia akan berhasil di situ, dia akan sukses. Tapi kemudian ketika dia memilih untuk pergi ke lembah Yordan, maka secara otomatis Abraham harus ke kanan. Ketika Abraham melihat daerahnya, yang dia lihat itu sepertinya tidak ada kehidupan, ya, gersang, berbeda dengan lembah yang dipilih oleh Lot. Tapi kita melihat Abraham punya janji Tuhan, sehingga dia tidak izinkan pikiran-pikiran negatif yang menguasainya. Yang dia pikirkan adalah bahwa Tuhan berjanji akan memberkati aku, Tuhan berjanji akan memberkati keturunanku dan sebagainya. Sehingga dia tidak mempersoalkan keadaan yang dia lihat yang tidak menjanjikan. Tetapi pemikirannya adalah dia percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang bisa mengubah segala keadaan. Amin. Sehingga kemudian mereka berpisah. Siapa yang tahu beberapa tahun kemudian akhirnya kota Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Gak ada yang tahu. Lo pun gak tahu, ya. Abraham pun gak tahu. Dan siapa juga yang tahu, ternyata pilihan Abraham itu ada pilihan yang terbaik untuknya dan untuk keturunan. Karena apa yang kita lihat tidak selalu seperti itu kejadiannya. Kita sering melihat atau fokus kepada apa yang kita bisa lihat dengan mata. Makanya Paulus pernah berkata seperti ini. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita manusia fokus kepada apa yang terlihat, sehingga kalau yang terlihat tidak baik, itu akan mempengaruhi pikiran kita, ya. Sehingga kita tidak lagi bisa berpikir yang positif, tetapi negatif. Akhirnya kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, seperti orang yang tidak percaya Tuhan, tidak punya pengharapan. Sehingga yang ada adalah keluh kesah, setiap hari berkeluh kesah, setiap hari bersungut-sungut. Kenapa? Karena diizinkan pikiran negatif yang menguasai hidupnya. Tetapi untuk menang, kita harus berpikiran positif, ya. Kalau di olahraga, walaupun dia tahu, ya, lawannya lebih kuat, lebih berpengalaman,
tetapi dia tidak izinkan pikiran itu menguasainya. Yang dia tahu, saya harus menang. Saya harus menang. Ya. Dia percaya dengan kekuatan yang dia miliki dan dia pasti menang. Dan selanjutnya Bapak Ibu, seorang yang memiliki mental juara, ya selain kita harus berpikiran positif, maka yang selanjutnya berani mengambil risiko. Orang yang tidak berani mengambil risiko adalah orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Dan orang yang mau tinggal tetap di zona nyaman adalah orang yang tidak akan pernah maju. Saya ingat Bapak Ibu, sebelum COVID, saya memang survei tetangga-tetangga termasuk RT. Karena saya rencana mau bangun waktu itu. Ya, saya katakan begini, Pak RT, ya, saya sih rencana mau bikin kamar di atas, saya bilang gitu. Tapi saya khawatir nanti dikira bangun gereja lagi. Pak RT kata, oh bangun aja Pak. Saya datang ke tetangga-tetangga. Kebetulan di samping kita itu ada tanah kosong. Saya katakan begini, Bu, tanahnya mau dijual nggak? Buat apa pendeta? Buat bangun kamar. Karena mertua saya datang nggak ada kamar. Tetangga saya katakan begini, ngapain Om beli? Kalau Om beli tanah ini, Om beli tanah, siapin duitnya, belum bangunnya, berapa aja duitnya? Dan terus, kenapa nggak naik aja? Ya, naik aja, itu lebih irit. Emang boleh? Nanti kalau saya naik bangun di atas, dikira saya bangun gereja lagi. Terus ribut lagi, nggak apa-apa Om. Udah dua. Kemudian saya cerita lagi ke tetangga lagi. Dia katakan, nggak apa-apa Pak, bangun aja. Ketika saya sharing sama teman-teman pendeta, tidak ada yang mendukung saya. Malah yang ada katakan begini, lo bangunin singa yang lagi tidur. Oh, saya dengarnya begitu ya. Nggak usah deh, aneh-aneh. Kamu lihat nggak, si teman ini ketika dia bangun, selesai. Ini solusi. Nah, di sini kita butuh keyakinan terhadap diri kita sendiri. Ya. Berani nggak kita ambil risiko? Saya katakan begini, oke, ya, saya abaikan semua pendapat teman-teman saya, walaupun ada kasus yang mereka ungkapkan kepada saya, memang itu terjadi. Saya katakan, Tuhan, saya sudah cek RT-nya, RT nggak ada masalah, tetangga di sini nggak ada masalah bisa naik, bangun. Nah sekarang dananya Tuhan. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang ngasih 10 juta, bangun. Ya. Dengan modal 10 juta itu, ya saya simpan itu berharap supaya nambah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba COVID, semua jalan ditutup. Ibadahnya online, tapi persembahannya nggak online. Ya. Kita khotbahnya 1 jam di HP, ya nggak ada pendeta yang datang. Alasannya dipagar Om jalannya. Ya. Tapi namanya pendeta ya, namanya kita berharap sama Tuhan, jalan terus. Ya. Kata Tuhan, bagaimana sih mau bangun ini? Ya. Kemudian lagi ya, kembali ke berani ambil risiko. Dengan 10 juta saya ke material, saya beliin semua. Ya, saya kasih semua. Ambil barang semuanya. Coba pikir, siapa yang mau ngerjain? Ya. Duitnya udah nggak ada. Ya. Akhirnya putar otak. Ya. Saya kata sama almarhum saya, beli peralatan. Mau ngapain? Udah beli aja. Saya beli peralatan tukangnya. Kemudian setelah lengkap semua, saya berdoa, Tuhan, ya, kalau saya bayar tukang mahal, saya harus bergerak sendiri. Akhirnya saya bangun, saya mulai bongkar di depan, bongkar di depan, ya, sendiri. Kemudian puji Tuhan, seminggu berjalan ada jemaat yang datang, ya, bantuin anak muda, ya, anak muda karena COVID orang nggak kemana-mana. Ya. Saya mulai sering muncul ingatan, aduh. Kata teman, kalau bangun nanti resikonya begini, nanti diresolusi dan sebagainya. Tapi di sini saya melihat bahwa apapun resikonya, ketika sudah mulai bergerak, berjalan aja.
Nah ternyata kalau kita berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman, Tuhan bela Bapak Ibu. Ya. Tuhan nggak mungkin biarkan. 1,5 tahun ya, masih masa start di masa COVID, selesai masih masa COVID. Ya. Selesai bangunnya masih masa COVID Pak Ibu. Ketika sudah mulai selesai, baru yang teman-teman yang bilang, nanti kok bisa ya? Kok jadi juga ya? Nah, seperti itu ya. Ternyata untuk mencapai tujuan kita, kita harus berani ambil keputusan dan berani berhadapan dengan resiko. Ya. Kalau kita nggak berani, nggak jadi-jadi. Kemudian ketika sudah 80%, baru teman-teman saya telepon. Saya juga belum mau bangun, tapi saya punya pertimbangan begini. Saya katakan, gak usah mikir, start, jalan. Selesai Bapak Ibu. Ada 2 teman saya, selesai bangunnya. Saya katakan begini, kalau waktu itu kamu mikir-mikir terlalu banyak, nggak jadi gerejanya. Iya juga ya. Saya katakan, harus berani ambil risiko. Sebab memang untuk melakukan sesuatu, kita keluar dari zona nyaman. Kita harus capek. Kita harus menyiapkan waktu yang banyak dan sebagainya. Kenapa kita mau ambil risiko? Karena kita punya tujuan. Haleluya. Kita punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, ngapain? Tetapi kalau hidup tanpa tujuan, hidup yang bagaimana seperti itu? Itulah hidup yang membosankan. Sebab tujuan yang ingin kita capai itu membangkitkan semangat kita untuk kita bisa mencapainya. Itu akan membantu kita untuk mendisiplinkan diri kita, untuk kita benar-benar melakukan semuanya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita tujui, itu akan tercapai. Sebab tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Haleluya. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tetapi saya yakin dan percaya, ya, seperti Daud ketika dia menjadi raja orang Israel, dia adalah raja yang tidak pernah kalah berperang. Dan itu janji Tuhan. Dia katakan bahwa di dalam semuanya itu kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Daud disebut raja yang tidak pernah kalah berperang. Daud yang menikmati kemenangan luar biasa. Makanya dalam Mazmur pasal 20 dia katakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepadaku. Ya, kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Tetapi Daud tidak hanya ingin menikmati kemenangan, tetapi dia siap berperang. Ya, nah ketika berperang itu tentunya kita keluar dari zona nyaman. Tetapi mari kita mencapai tujuan kita dan arahkan fokus mata kita kepada Tuhan. Kalau mata kita terarah kepada orang-orang yang di sekitar kita, belum tentu orang-orang yang di sekitar kita bisa mendukung kita. Ya. Sebab ada istilah seperti ini ya. Ada orang senang kalau kita susah. Ada orang yang susah kalau kita senang. Nah ini masalah Bapak Ibu. Ini masalahnya. Dan kita tidak bisa melarang, tidak bisa mengendalikan orang untuk berkata, kamu nggak boleh seperti itu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Kenapa? Dengan Tuhan menghadirkan orang yang senang kalau kita susah, susah kalau kita senang, justru itu kontrol buat kita. Supaya apa? Supaya kita nggak lupa diri. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan ketika mencapai sukses, mencapai tujuannya, kita tidak berkata, oh ini karena kuat dan hebatku. Tapi kita berkata, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, untuk menjaga fokus kita, maka Ibrani pasal 12, ya, Ibrani pasal 12, ayat yang kedua dia berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.
lakukan segala sesuatu, ya. Kerjakan apa yang kau kerjakan dan fokus kepada tujuan. Dan kemudian untuk membantu kau fokus kepada tujuan, Alkitab katakan, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, saya katakan tadi, ya, untuk kita mencapai tujuan, walaupun kita punya teman-teman yang kita anggap bisa menolong, belum tentu. Ya, contoh saya ketika membangun, seharusnya teman-teman panitia memberi support, tapi ternyata enggak. Ya, malah mereka melemahkan semangat saya. Tapi saya katakan, Tuhan, saya mau lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya nggak peduli dengan apa kata orang, tapi saya mau fokus kepada Tuhan karena saya percaya Tuhan yang akan menjamin hidupku, Tuhan yang akan memberkati pelayananku, Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan keperluan. Alkitab lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka Yesus yang menjamin. Yesus yang kemudian menyatakan janjinya kepada kita. Dalam Roma 8:28 dia katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan punya tujuan. Dan tujuan Tuhan bukan untuk mencelakakan kita, tapi tujuan Tuhan untuk kebaikan. Yeremia katakan bahwa untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dia katakan bahwa aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan gagal, bukan untuk mencelakakan kita. Ya, kalau Tuhan izin kita gagal dalam hal yang kita kerjakan, bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita, tapi Tuhan mau memberi yang terbaik untuk saya dan saudara. Tuhan mau mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang lebih kenal hati kita. Yeremia katakan seringkali kita sendiri nggak tahu hati kita seperti apa. Kita nggak tahu, kita berkata bahwa Tuhan, kalau Tuhan berkati keluarga saya akan pakai berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Kita katakan, oh itu hati saya Tuhan. Ketika diberkati hatinya berbeda. Ya, justru berkat itu jadi alasan. Kenapa ke ibadah Pak Bu? Aduh tante, lagi repot saya tante. Tapi awalnya berdoanya kalau diberkati dipakai untuk pekerjaan. Makanya kita seringkali nggak tahu hati kita, tetapi Tuhan tahu. Makanya segala sesuatu kerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Kembali kepada ayat kita pada saat pada siang hari ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Banjir tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun nyeker nggak apa-apa. Tuhan nggak bilang kalau nyeker nggak boleh masuk. Ya. Nggak apa-apa. Tapi Tuhan hargai pengorbanan kita bisa sampai di tempat ini. Ya. Dan saya percaya, ya, apa yang kita lakukan siang hari tidak akan pernah sia-sia. Ya, ada berkat tersendiri yang Tuhan persiapkan untuk kita yang hadir. Itu janji Tuhan. Sebab kita bisa sampai sini, ini pengorbanannya luar biasa. Ya. Kalau hari-hari aman, nggak ada banjir, kita datang sambil bersyukur bisa nyampe di sini. Ya. Tapi saat ini kita nggak bisa bersyukur, benar nggak? Nggak bisa.
Saya parkir mobil saya di ujung sana. Saya udah dua kali muter, tidak nggak bisa, nggak mungkin nggak aman sih. Saya parkir di mungkin gereja KBP ya masalahnya. Saya turun, saya buka mobil, tante di situ. Oh, ini mobilnya tante ternyata ya. Jalan dari situ ke sini. Saya katakan sama anak-anaknya Michael, pegang omanya ya. Soalnya ini keramiknya licin, jangan sampai omanya jatuh. Jadi kita jalan dari sana. Ternyata lumayan jauh juga ya. Dari ujung sana. Lihatnya, oh dekat. Ketika dijalanin, oh ngos-ngosan juga kita sampai ke sini ya. Tapi itu pengorbanan. Ya, itu pengorbanan. Ketika orang nyebrang dari sana, memang pendek Bapak Ibu. Tapi karena ada air, itu jadi menyulitkan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan perhitungkan semua pengorbanan kita. Memiliki mental juara itu memang nggak mudah. Ya. Dan saya katakan bahwa tidak semua orang Kristen memiliki mental juara. Kalau orang memiliki mental juara, dia pasti menang. Sebab kesulitan bukanlah hambatan untuk mencapai tujuan. Karena dia percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Dan itu cukup membawa kita sampai mencapai kemenangan. Di nama Tuhan, saya tidak bisa lebarkan firman Tuhan siang hari ini ya. Karena kalau sudah lapar kita nggak fokus lagi dengan firman Tuhan. Jadi sebab cuaca mendukung. Tapi percayalah bahwa kita perlu ya, Tuhan sudah beri kita kekuatan, Tuhan sudah perlengkapi semua yang kita perlukan. Tinggal kita mengaktifkan itu semua ya. Dan percayalah bahwa apapun tujuan kita di tahun ini, yakin kalaupun jalannya nggak mudah, jalan saja. Kalau ada tantangan, jangan berhenti, terus melangkah. Karena percayalah, ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Dia akan membawa kita sampai mencapai tujuan kita. Dan kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Kita nyanyikan pujian ini pada Tuhan. Tempat perlindunganku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku dan tempat perlindunganku. Kita nyanyikan pujian ini pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Engkau sumber kekuatan buat kami Tuhan. Sehingga kesulitan tantangan apapun yang kami alami, kami tidak akan mampu menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri. Tapi ada Tuhan yang terus memperbaharui kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
yang memperlengkapi setiap kami yang ada ya Tuhan, sehingga kami tidak akan menyerah. Kami akan terus melangkah karena kami punya keyakinan janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami, tapi Tuhan akan terus menyertai kami sampai kami mencapai kemenangan demi kemenangan yang Tuhan ingin kami capai. Kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami tidak mudah menyerah. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami tidak mudah lemah, tapi kami mau terus maju bersama dengan Tuhan. Kalaupun satu waktu kami di sini mengalami kegagalan, tapi jangan sampai kami menyerah Tuhan. Jangan sampai kami putus asa, karena kami percaya di balik kegagalan ada rencana Tuhan yang lebih indah, yang lebih baik untuk kami bisa capai. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Menerangi dalam setiap kehidupan kami, menjadi kekuatan kami, motivasi yang baru kami di tahun yang baru ini, untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri acara kita pada saat siang hari ini. kami dari hari ke hari, dan kami akan menikmati terus pertolongan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan sampai pada saat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat, tapi Tuhan melihat kerinduan hati kami untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya ada berkat yang spesial yang Tuhan berikan kepada kami, yang sudah datang di tempat ini ya Tuhan, beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat-umat yang berulang tahun ya Tuhan.
Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohonkan anugerah dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan telah menyertai mereka sampai mereka bertemu dengan ulang tahun mereka masing-masing ya Tuhan. Kami yakini semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya ini bukti penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada mereka ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya seiring umur mereka bertambah, maka kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan akan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala melayani pekerjaan Tuhan. Berkati dengan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Berkati juga anak-anak hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sampai kepada cucu-cucu mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai keluarga besar mereka untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Baik yang hadir pada saat siang hari ini maupun yang belum sempat hadir, kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan Engkau ikat terus mereka dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Biar jemaat Tuhan dan keluarga tante sebagai hamba Tuhan tempat ini, mereka boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk terus memajukan pekerjaan Tuhan yang di tempat ini, sehingga melalui pelayanan tempat ini ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa, roh-roh jahat, sakit penyakit yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu ya Tuhan, dalam bentuk apapun, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna buat kami semua. Segala puji hormat kembali bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah beribadah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan siap memberkati kami siang hari ini. Sebab itu mari kita angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur bisa beribadah bersama-sama dengan Jemaat GPDI Gria 50 Medlan Tambun Cibitung dengan memiliki semangat yang luar biasa. Walaupun lagi banjir, tapi semangatnya itu luar biasa. Itu yang harus kita terus pelihara untuk kita mengiring Tuhan dan untuk kita bisa menikmati janji-janji Tuhan seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan bahwa untuk kita bisa mencapai tujuan, untuk kita bisa mencapai kemenangan, kita harus yakin tentang kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus tekun melakukannya, tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah lemah ketika kita gagal. Dan kita juga harus memiliki pikiran yang positif. Dengan memiliki pikiran positif itu akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Dan juga kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan agar supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya mendatangkan hasil dan fokus kepada tujuan yang ingin kita capai. Tantangan pasti ada, halangan pasti ada, tapi percayalah ada Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara.
Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan saya untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih.